Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kelompok kami ada Randy Ramadan, kemudian Sofi Alia, Nur Oktaviani, dan Azhar. Langsung kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita mengenal hak dan kewajiban warga negara Indonesia, kita harus mengenal dulu pengertian kewarganegaraan dan pengertian warga negara. Pengertian warga negara di sini artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Ada istilah rakyat, penduduk, dan warga negara. Kemudian rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyat menunjukkan pada orang-orang yang berada di bawah suatu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawan dengan penguasa. Kemudian kalau penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki peralihan hukum serta tunduk pada hukum negara bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Begitu pula, negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya. Lanjut, warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang Pasal 26 tahun 1945. Undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, dan berdasarkan Indisi Staregling tahun 1927 pasal 1963. Warisan Belanda yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, golongan Bumi Putra atau pribumi. Lanjut, kewarganegaraan Indonesia itu diatur pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Yaitu apa aja sih? Adalah perihal siapa yang menjadi warga negara, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dan syarat dan tata cara memperoleh kembali warga negara Republik Indonesia. Asas-asas yang dipakai dalam undang-undang ini, asas ius sanguinis, asas ius soli terbatas, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Undang-undang ini juga tidak mengatur perihal tentang isi kewarganegaraan. Nah, kita masuk ke pembahasan pokok di sini. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Jadi, hubungan antara warga negara dengan negara digambarkan dalam Undang-Undang 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara tersebut digambarkan dalam peraturan mengenai hak dan kewajiban yang mencakup berbagai bidang. Hak dan kewajiban warga negara tercantum pada pasal 27 sampai dengan pasal 34. Penjabaran lebih lanjut, kita langsung masuk aja ke pasal-pasalnya. Di pasal 27 ayat 1 itu ada segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lanjut ke pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Lanjut pasal 29 ayat 1, di sini negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Masuk ke pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kemudian ayat 2-nya syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kita masuk ke pasal 31. Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
Ayat 2-nya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pasal 32, pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2-nya, cabang-cabang produksi yang penting bagi warga negara atau bagi negara yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3-nya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian pasal yang terakhir itu pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Jadi itu tadi adalah penjabaran tentang pasal-pasal hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kita masuk ke contoh kewajiban negara. Apa sih contohnya itu? Kita ambil salah satu contohnya itu untuk menjamin sistem hukum yang adil, untuk menjamin hak asasi warga negara, kemudian untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional, dan memberi jaminan sosial, serta memberi kebebasan beribadah kepada warga negaranya. Kalau contoh hak negara itu, hak di negara itu dia berhak untuk ditaati, berhak ditaati hukumnya dan pemerintahannya, berhak juga untuk dibela, lalu berhak untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Jadi gitu teman-teman. Mungkin penjabaran dari kelompok kami ada salah-salah kata atau ucapan atau tindakan yang tidak disengaja, karena salah itu dimiliki semua manusia. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.